Halo pemirsa YouTuber, selamat datang di Rais Gang. Kali ini gua akan membahas film berjudul 22 Bullets. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya jempolnya ditekan buat di subscribe. Oke, tanpa banyak cincong kita ada aja deh. Film dimulai ketika jagoan kita Charlie yang diperankan oleh John Reno. Ini nih penampakannya. Sedang bersantai di mobilnya setelah dari perjalanan rumahnya menuju parkiran bawah tanah. Kemudian, ketika dia keluar mobil, tanpa disangka-sangka sekelompok orang menembakinya, menderedetnya tanpa henti. Atuh, jagoan kita ini dijengkang ke tanah. Secara membabi buta, mereka terus menembakinya sampai peluru di pistol mereka habis. Dan karena anjingnya terus gandeng, mereka pun menembaknya sekalian. Setelah itu, para penembak ini pun kabur. Tinggallah Charlie yang masih terduduk di pinggir mobil. Tapi ternyata Charlie jagoan kita ini masih hidup. Yalah, kalau mati mah ya langsung tamat nih film. Tampak sebuah ambulan yang ternyata sedang membawa Charlie ke rumah sakit. Para perawat tampak terus berusaha membuat Charlie tetap hidup. Dengan berbagai usaha mereka pun melaksanakan tugasnya. Setelah sampai di rumah sakit, di mana dokter dan perawat sedang berusaha mengobati Charlie, scene kemudian berpindah tampak seorang wanita yang ternyata polisi berpangkat kapten bernama Goldman sedang memeriksa TKP. Di rumah sakit, tampak para dokter sedang mengeluarkan peluru yang ada di tubuh Charlie. Kelihatan sangat amat banyak peluru yang berhasil dikeluarkan dari tubuhnya. Kemudian Charlie yang sudah siuman sedang diinterogasi oleh kapten polisi kita. Tapi Charlie berkeras bahwa dia tidak mengetahui siapa penembaknya. Setelah keberhentian kapten polisi kita, datanglah Karim, Cemimin, dan Abah Martin menengok Charlie. Tampak seorang pria memasuki sebuah gang di rumah sakit sambil mengenakan baju dokter. Dia berjalan menuju kamar Charlie. Di kamar yang bernomor 70. Tetapi ada polisi yang menunggunya dan dia pun menunggu sampai polisi tersebut pergi. Setelah polisi tersebut pergi, dia pun berjalan menuju kamar Charlie yang bernomor 70. Dan dia pun langsung menembak pasien di sana seketika. Dor. Dan langsung pergi meninggalkan tempat. Tapi tiba-tiba terdengar jeritan seorang suster dan Cemimin pun langsung menuju ke tempat itu. Dan ternyata pasien tersebut telah tewas bersimbah darah dengan luka tembakan di seluruh dadanya. Pak kemudian Charlie yang sedang berbaring di kamar yang untungnya sudah dipindahkan sambil tetap diawasi oleh kapten polisi kita dengan kru yang lengkap di sebuah mobil ambulan di luar rumah sakit. Tak berapa lama, datanglah seorang pria yang ternyata adalah seorang gembong mafia bernama Jakia. Dan dia pun berkata bahwa ada 22 peluru yang menembus tubuhnya dan berhasil dikeluarkan. Oh my god, hebat sekali bukan jagoan kita ini. Bayangkan 22 peluru dan masih hidup. Hebat dah. Tak berapa lama
datanglah Karim dan Abah Martin yang berbisik-bisik mengajak Charlie untuk kabur dari rumah sakit. Dan Charlie pun oke deh, yuk kita cabut aja. Segala perbuatan mereka terekam oleh CCTV yang jelas terlihat oleh kapten kita. Dan setelah mereka pergi keluar, sang kapten pun langsung melakukan pengejaran sambil membuntuti supaya tidak terlihat. Tetapi sayangnya Karim mengetahui bahwa mereka telah dibuntuti dan mengatakan bahwa polisi telah membuntuti kita. Kemudian Karim mulai menggeber mobil itu untuk melepaskan diri dari kejaran sang kapten. Pengejaran pun berlangsung seru. Kucat kecot. Sambil ke arah pelang perbodan pun dihajar juga dah. Tapi tetap sang kapten masih tetap menempel ketat pada mereka. Akhirnya Karim menelepon seseorang untuk meminta bantuannya menghadang sang kapten. Oke, kita hadang. Dan akhirnya di perempatan sang kapten pun berhasil dihadang. Dan Karim CS pun berhasil lolos dari kejaran sang kapten. Baik, Cap. Scene pun berpindah, tampak Karim yang sedang berjalan sambil membawa tas menuju ke mobilnya. Dan tiba-tiba, tadi duga, wow, ada sebuah mobil minivan yang berhenti dan langsung menculiknya. Di malam itu juga tampak Karim yang sedang disiksa di sebuah lahan kosong. Sangat tragis. Sambil ditelanjangi cuma berkolor doang, dan akhirnya Karim pun tewas. Scene berpindah, tampak Charlie yang membawa granat memasuki sebuah ruangan di mana dia membunuh salah seorang dari mereka dan berjanji akan membunuh mereka semua satu persatu. Dan dia pun pergi dari sana. Keesokan harinya, tampak seorang pria dari pembunuh itu yang sedang ada di pemakaman anaknya dan langsung diperpendek umurnya. Tarangnya dijedor dan dadanya pun dijedor dan akhirnya tewas menghadap penciptanya. Scene berpindah, tampak di sebuah pantai yang indah. Charlie sedang membakar ikan ditemani kucing kesayangannya. Ternyata Charlie bunyi untuk membalas dendam perbuatan para penyerbunya. Tak berapa lama datang mobil dan ternyata si Abah Martin. Dia melihat kucing kesayangan Charlie, si Meong. Dia pun mencari-cari Charlie sambil memanggil-manggilnya. Tidak ada, dia pun masuk ke dalam rumah. Setelah disampai di dalam rumah, ternyata di atas meja sangat banyak peluru yang bertebaran di sana. Persiapan Charlie mungkin tuh buat menghadapi pembunuhnya. Charlie berkata, "Kau pasti dibuntuti." Martin berkata tidak, tapi ternyata dugaan Charlie betul dan dia pun menyuruh si Abah, "Cepet bah, kabur kau ke sana. Pakai saja perahu bot gue." Oke deh. Si Abah pun ngibrit kabur ke sana sementara Charlie akan menghadapi mereka semua dengan gagahnya. Sambil berlari terus si Abah berjalan menuju perahu botnya dan dikejar oleh 2 ekor anjing yang dilepaskan para pemburunya. "Cepet bah, buru bah." Tapi dasar abah-abah nggak bisa gesit dia, sementara anjing itu berlari terus makin mengejar mendekati dia. Charlie yang terus menghadapi para pemburunya, menembaki mereka terus membabi buta. Si Abah Tun semakin dekat dikejar oleh para anjing itu. Dan ada lagi itu tali. Akhirnya si Abah pun tertangkap dan menyerah. Sementara itu Charlie yang
katanya akan menghadapi mereka semua. Ternyata kabur ngibrit tuh jagoan kita memakai sebuah motor yang sudah dia sediakan. Pemburunya pun langsung mengejarnya menggunakan dua buah mobil. Kejar-kejaran pun terjadi di jalan perbukitan di kota Paris. Jalan yang biasanya ramai karena lagi di film jadi sepi nih. Kucat kecot, hebat deh. Sambil dikejar, Charlie pun ditembaki tanpa henti oleh salah seorang pemburunya. Tapi hebatnya atau bodohnya, gak ada satupun peluru yang mengenai Charlie. Makin dikejar, Charlie pun semakin gesit mengendarai motornya. Mereka terus berkejar-kejaran tanpa henti. Akhirnya sampailah mereka di jalanan masuk ke kota. Pengejaran terus berlangsung. Sementara Charlie yang dikejar dua mobil masih berusaha kabur dari kejaran mereka. Dan tak disangka Charlie menabrak sebuah mobil polisi yang akan keluar dari parkiran dan dia pun dijengkang. Yang untungnya mengakibatkan para pemburunya pergi meninggalkan dia. Karena dia pun dikerumuni oleh para polisi, mereka pun tidak berani. Scene pun berpindah di kantor polisi, tampak Charlie yang sedang diinterogasi oleh kapten polisi. Tapi karena Charlie tidak bersalah, maka dia pun kembali dilepaskan. Malamnya, tampak Charlie ada di sebuah gudang di luar kota. Ada salah seorang anak buah Jackia, kita sebut aja Kang Jajang, tembak kakinya dan dibawa ke sebuah ruangan. Ternyata adalah gudang narkoba tempat Jackia melaksanakan kegiatan ilegalnya. Jackie pun meminta semua data yang ada, tapi Kang Jajang tidak memberi dan akhirnya Charlie pun menembak satu lagi kakinya dan menghancurkan handphonenya supaya tidak menghubungi para rekan-rekannya yang lain. Setelah dua kakinya ditembak, Kang Jajang pun menyerah dan dia akan membuka semua datanya dan akan dia copy semua ke sebuah flash disk. Dia minta sebentar menghirup bedak cap nyong guna menambah semangat. Keesokan harinya, tampak Charlie masuk ke sebuah bar di mana ternyata si Abah Martin masih hidup. Gak tahu dah gimana caranya, gua juga. Setelah cicat sejenak, Charlie pun mengatakan bahwa dia mempunyai bukti semua kejahatan Jackia yang sudah simpan di dalam sebuah flash disk dan memberikannya pada si Abah. Bah, tolong ini kasih ke polisi supaya mereka bisa menangkap dia. Adegan berlanjut ditembak di sebuah SD. Anak Charlie, kita sebut saja si John, sedang menunggu jemputan yang ternyata adalah Cemimin. Sudah datang. Mereka pun masuk ke sebuah mobil, tapi ternyata diawasi oleh kapten polisi kita. Setelah menjemput anak yang keduanya, kita sebut saja Nengsi, tanpa diduga datang sebuah van yang langsung memberondong Cemimin hingga tewas. Kapten polisi kita berusaha terus menembaki mereka guna menghalangi perbuatan jahatnya. Tapi sayang, karena terlalu jauh dan nggak tahu tembakannya benar nggak dapatnya, kedua anak Charlie pun berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam van. Malam harinya, tampak Mince istri Charlie dipanggil ke kantor polisi dan ternyata Nengsi sudah berada di sana, dilepaskan oleh para penculiknya. Tapi ternyata
Itu mukanya bonyok, hancur-hancuran begitu, dan dia berkata bahwa John akan dibunuh jika Charlie tidak menyerahkan diri. Kemudian tampak Charlie yang mengendarai sebuah motor sedang mengawasi sebuah mobil yang dikendarai oleh anak buah Jackie. Charlie pun membuntutinya sampai jauh keluar kota. Kemudian tampak mobil tersebut memasuki sebuah rumah yang auzubillah besar sekali. Charlie pun melewati gerbang rumah tersebut dan berhenti agak jauh dari sana. Setelah celingak-celinguk melihat keadaan sekitar, Charlie pun berjalan menaiki sebuah tiang. Aduh, ada kawat duri. Charlie pun berusaha meloncati kawat duri tersebut guna masuk ke dalam rumah tersebut. Hup, jeleg. Yep, beres. Dan ternyata, astaga, kawat durinya masih banyak. Tak disangka, tak diduga. Charlie pun kokorondangan berusaha melewati pagar kawat duri tersebut. Sambil tikararait, dia terus berusaha melepaskan diri dari kawat tersebut. Setelah lewat, astaga, itu kawat masih ada. Seperti kata pepatah, hilang satu tumbuh sejuta. Itu kawat banyak sekali dipasangnya. Terus berusaha berlari, astaga, masih ada juga. Ini kawat nggak habis-habis nih. Gimana pasangnya juga? Charlie pun ngerondang lagi melewati pagar tersebut. Setelah hampir terasa hilang tenaga, tak disangka Charlie melihat John sedang dimasukkan ke dalam mobil. Dan seperti film-film action, ujuk-ujuk dapat tenaga baru nggak tahu dari mana. Charlie pun berhasil melepaskan diri dan naik ke atas kaca mobil depan, yang mengakibatkan supir tersebut kaget dan menabrak pohon. Charlie pun dicengkang lagi ke bawah. Supirnya pun turun dan mereka pun mulai berkelahi. Tapi Charlie berakhir nangkap pisaunya dan menghantamkan kepalanya ke pintu mobil, yang bikin pusingnya hilang. Duak, beledak, beledak, beledak. Supirnya pun kelenger dan dipateni dengan diberatakan kepalanya sekali jadi. Charlie pun berjalan ke bagasi, di mana John anaknya sedang ngaringkuk di sana dan berhasil diselamatkan. Adegan berlanjut, tampak Jackie di rumahnya yang mewah, sedang mencari-cari para pelayannya. Mana nih, nggak ada orang satu-satu acan. Dia pun berjalan berkeliling-keliling sampai ke bagian dapur. Nyam-nyam. Ternyata seperti ada feeling gak enak. Dia pun berbalik dan tampak Charlie ada di sana sambil mengacungkan pistol ke mukanya. Dasar pintar. Dia pun berbalik sambil ngebanjur air panas di teko kopi dan mengacungkan pistol ke hadapan Charlie. Pistol Charlie pun berhasil diambil dan Charlie pun ditonjok dan ditodong oleh pistolnya di atas meja sambil bercit-cat sedikit. Charlie tetap mengatakan bahwa dia tidak bersalah, bahwa kau yang bersalah. Karena Charlie tetap tidak mengaku, Jackie pun ngebanjur lagi itu dileok kepalanya pakai air panas sampai
melepuh kulit kepalanya. Tapi dasar jagoan kita tidak melepuh, dan tanpa disangka tanpa diduga polisi menyerbu masuk dan film pun berakhir. Oke. Beginilah film 22 Bullets yang dibintangi oleh John Reno. Menurut saya agak lumayan juga ini film sih. Tapi ya, terserah penilaian Anda tersendiri ya. Oke, makasih ya. Sampai bertemu lagi. Bye.